Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A semester 3. Hewan ruminansia seperti sapi memiliki pencernaan yang agak berbeda dengan manusia, karena hewan ini dikategorikan sebagai salah satu sistem pencernaan hewan yang cukup unik. Makanannya yang berupa rumput atau tumbuhan tersusun atas banyak bahan selulosa yang sulit dicerna, yang membuat sistem pencernaan pada hewan ruminansia mempunyai struktur khusus. Dalam hal ini, berbeda dengan sistem pencernaan pada hewan karnivora dan omnivora, yang hewan-hewan tergolong ruminansia murni seperti sapi, kambing, kelinci, dan juga domba yang dapat mengunyah makanannya hingga 2 fase. Nah, untuk lebih jauh memahami dan mengetahui tentang sistem pencernaan hewan ruminansia, yuk simak ulasan berikut ini. Dilihat dari cara makan dan sistem pencernaannya, pada hewan ruminansia atau hewan memamabiak termasuk hewan yang unik. Mereka dapat mengunyah makanannya yang berupa rerumputan menjadi 2 fase. Untuk fase pertama, terjadi saat awal kali mereka makan, yang makanannya itu hanya dikunyah sebentar dan masih kasar. Lalu, mereka menyimpan makanannya itu di dalam rumen lambung. Selang dalam waktu saat lambung sudah penuh, mereka lalu mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali sampai teksturnya lebih halus. Baru kemudian setelah halus, makanan tersebut masuk ke dalam rumen lambung lagi. Proses pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia. Perhatikan gambar di atas ini. Ditinjau dari jenis makanannya yang tersusun atas selulosa yang sulit dicerna. Pada hewan ruminansia mempunyai saluran sistem pencernaan khusus, yang adapun organ-organ pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia berikut ini. Pertama, organ rongga mulut atau cavum oris. Dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan yang mempunyai fungsi penting, yakni gigi dan lidah. Pada gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lainnya. Gigi seri atau incisivus mempunyai bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa rumput. Gigi taring atau caninus tidak berkembang sama sekali, sedangkan gigi geraham belakang atau molare mempunyai bentuk datar dan lebar. Kedua, organ kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau yang biasa disebut dengan kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Mereka hanya sekedar lewat sebelum kemudian digerus di dalam lambung. Esofagus pada hewan ruminansia umumnya berukuran sangat pendek, yakni sekitar 5 cm. Namun, lebarnya mampu membesar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. 3. Organ lambung. Setelah melalui esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung pada hewan ruminansia selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Untuk ukuran ruang dalam lambung hewan ruminansia bervariasi, tergantung pada umur dan makanannya. Yang jelas, ruangan lambung tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yakni rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7-8%, dan abomasum sekitar 7-8%. Rumen atau perut besar. Mula-mula makanan yang melalui kerongkongan akan masuk ke dalam rumen. Makanan ini secara alami telah bercampur dengan air ludah yang sifatnya alkali dengan pH 8,5. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Setelah rumen terisi cukup makanan, sapi akan beristirahat sembari mengunyah kembali makanan yang dikeluarkan dari rumen ini. Di dalam rumen, populasi bakteri dan protozoa menghasilkan enzim oligosakarase, hidrolase, glikosidase, amilase, dan enzim selulase. Enzim-enzim ini berfungsi untuk menguraikan polisakarida, termasuk selulosa yang terdapat dalam makanan alami mereka.
enzim pengurai protein seperti enzim proteolitik, dan beberapa enzim pencerna lemak juga terdapat di sana. Retikulum atau perut jala. Di retikulum, makanan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut sampai menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Pada gumpalan makanan ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah kedua kalinya sampai lebih sempurna saat sapi tersebut tengah beristirahat. Omasum atau perut buku. Begitu gumpalan makanan yang dikunyah lagi itu ditelan kembali, mereka akan masuk ke omasum yang melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Organ usus halus dan anus. Setelah makanan tersebut telah halus dari ruang abomasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke usus halus. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya, ampas atau sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem organ pencernaan pada ikan. Pencernaan pada ikan berlangsung secara fisik maupun kimiawi. Pencernaan secara fisik dimulai dari bagian rongga mulut, yaitu dengan berperannya gigi dalam proses pemotongan dan penggerusan makanan. Pencernaan mekanik juga berlangsung di segmen lambung dan usus, yaitu melalui gerakan kontraksi otot pada segmen tersebut. Pencernaan mekanik di dalam lambung dan usus terjadi lebih efektif karena adanya peran cairan digestif. Adapun sistem organ pencernaan pada ikan terdiri atas. Perhatikan gambar di atas ini. Yang pertama, mulut atau rongga mulut. Rongga mulut diseliputi oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya, dan juga terdapat organ pengecap. Yang kedua, faring. Pada kelompok ikan filter feeder, proses penyaringan makanan terjadi pada segmen faring karena tapis insang mengarah ke segmen faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut, dan kadang masih ditemukan organ pengecap. Jika material yang masuk bukan makanan, maka material itu akan dibuang melalui celah insang. Ketiga, esophagus. Esophagus mempunyai bentuk kerucut, pendek seperti pipa dan terdapat di belakang insang. Pada organ esophagus mengandung lendir yang berfungsi untuk membentuk penelanan makanan. Keempat, lambung. Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penampung makanan dan sebagai pengencer makanan. Kelima, pilorus. Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. Pada segmen pilorus berfungsi sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. 6. Usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Pada bagian depan usus, ada yang terdapat dua saluran dan ada yang terdapat satu saluran. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantong empedu dan saluran yang berasal dari pankreas. 7. Rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung. Segmen ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion. 8. Anus. Anus merupakan ujung saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Nah, demikianlah pembahasan mengenai sistem organ pencernaan pada hewan ruminansia dan juga sistem organ pencernaan pada ikan. Semoga dengan adanya ulasan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.